Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadiran dan hadirat jamaah salat tarawih dan witir yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan untuk kita semuanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, karena nikmat inilah nikmat yang utama bagi kita semuanya dalam meraih keberkahan dari ibadah itu sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para istri beliau yang suci, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Semoga kita semuanya selaku umat beliau yang berusaha meniti jalan sunnah, ajarannya dan juga jalan dakwah, mendapatkan syafaat yaumul qiyamah insyaallah. Jemaah sekalian, tadi disinggung masyaallah, lampu di masjid kita sudah terang. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah nur. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun, ya. Was-sabru diya, ya. Salat itulah cahaya, nur, insyaallah, ya. Artinya kalau kita menjaga salat kita, maka kehidupan kita akan selalu terang, ya, seterang masjid ini insyaallah, bahkan bisa lebih, ya. Nah, kalau sebaliknya salat kita kita lalaikan, maka sama dengan lampu yang sudah mulai redup-redup. Ya, kalau meredup mungkin masih nyala tapi tidak maksimal cahayanya. Ya, makanya kalau ada yang agak setengah mati hidupnya, ya, banyak masalah, maka sepertinya harus diganti lampunya. Artinya salatnya yang harus diperbaharui, ditajdid, ya. Maka ini jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbiasa dengan sujud, dengan qiyam, ya, yang lama, kemudian jumlah juga Masya Allah, yang tadinya mungkin kita sholat sunnah paling 2 rakaat atau mungkin 3 rakaat, sekarang ya 8 rakaat dengan durasi yang agak panjang. Ini sebagai madrasah, ya, pembiasaan kita, sehingga kita insya Allah lebih istiqomah lagi menjaga sholat kita yang merupakan nur. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, pada kemarin malam Ustadz Khalid telah menjelaskan tentang kesabaran, ya, dan kesabaran di antara kesabaran ada 3 kesabaran: as-sabru ala ta'ah, kesabaran di atas ketaatan, kemudian kesabaran, ya, untuk menjauhi maksiat, dan yang ketigalah kesabaran menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu kita dapatkan di bulan puasa ini. Sabar dalam ketaatan, ya, bagaimana kita berpuasa, menahan segala hal yang membatalkan puasa. Ini bukan perkara yang ringan. Kalau bukan karena iman, ya, mungkin kita sulit untuk berpuasa, ya. Dan mudah untuk mengelabui orang bahwa kita bukan sementara berpuasa. Mudah sebenarnya, tapi karena puasa adalah merupakan bukti keimanan kita, kita jaga, dan dengan kesabaran serta ketaatan-ketaatan yang lainnya yang kita upayakan dalam bulan puasa ini. Kemudian kesabaran, ya, menjauhi maksiat. Tentunya tidak hanya menjaga hal-hal yang membatalkan yang pada asalnya itu adalah mubah, ya,
mubah, tapi karena puasa Ramadan maka kita tahan. Ini saja kita tahan, maka tentunya sudah sangat menahan lapar dan dahaga. Cuma ya sekedar ya kam min shaimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu jaza. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada pahalanya. Bahwa apa yang lebih pahala? Bahwa apa yang dia dapat? Ya cuma menggugurkan kewajiban. Ya cuman lapar dan haus, itu yang dia dapatkan. Adapun pahala tidak ada, karena cuman itu yang dia tahan. Ya. Maka jadi sekali lagi kesabaran untuk menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kesabaran yang ketiga lah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditetapkan oleh Allah untuk wajib menjalankan puasa. Ya. Menjalankan puasa dengan kondisi kita semuanya. Baik itu yang kerja di kantor, kerja di bangunan, kerja di darat, kerja di laut, kerja di mana saja, selama dia adalah orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan jamaah sekalian, kewajiban ini semata-mata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu akan kembali kepada kita sebagai hamba yang memetik hasilnya. Ya, yang memetik hasilnya. Sehingga kita akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu merekalah backingannya Allah. Backingnya orang-orang yang menjadi kategori wali Allah adalah Allah sendiri. Ya, dalam hadis qudsi jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi, siapa yang ingin mengganggu, siapa yang ingin mencelakai para wali-waliku, faqad adzantuhu, maka aku telah mengumandangkan peperangan. Dan siapakah wali Allah? Ya, Ustadz di Gorontalo adalah wali Allah. Ya, yang menjaga Gorontalo 4 penjuru mata angin, ya. Hubulo, di mana? Jupanggola. Kalau di sana, Ilayabe, tidak tahu yang di sana, ya. Allahu a'lam. Ya. Ini tentunya gulu, ya, berlebihan, ya. Al-gulu ini sumber kesyirikan. Dan wali Allah itu tidak mesti harus bisa terbang di atas air, ya, bisa berjalan di atas air, ya. Terminologi atau kriteria wali Allah Subhanahu wa taala adalah cuma 2. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa, itu saja. Beriman dan bertakwa. Kalau kita memiliki keimanan dan ketakwaan, maka kita adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini disebutkan bagaimana untuk bisa menjadi wali Allah. Ya. Ustaz menjadi wali Allah, nanti orang bersembah di ustaz kubur. Nah, wali Allah itu, masya Allah, wali Allah itu keutamaannya tadi, yang pertama tadi, backingannya Allah luar biasa, ya. Allah sendiri mengatakan, faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang mengganggu waliku, aku telah kumandangkan peperangan kepadanya. Kemudian hadis ini lanjutannya, ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ini yang pertama. Untuk menjadi wali Allah, yang pertama jaga kewajiban. Siapa, ya,
tidaklah ada yang lebih aku cintai dari seseorang melebihi kecintaanku kepadanya ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang wajib. Nah, wajib kita jaga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau Anda telah jadi wajib zakat, bayarlah zakat. Ketika Anda wajib haji, berangkatlah haji. Dan juga menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ini adalah yang wajib. Lalu kemudian selanjutnya sempurnakan dengan yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah. Ya, yang sunnah, masya Allah. Salat sunnah, ya, puasa sunnah, sedekah, infak, dan ibadah-ibadah yang sunnah lainnya. Ini adalah sesuatu yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis ini, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, pertama, ya, fakuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, wa basarahu, penglihatannya, wa yadahu, tangannya, dan kakinya. Maksudnya Allah akan menjaga pribadi orang yang menjalankan kewajiban dan sunnah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wala in sa'alani, doanya mustajab. Jadi sudah 3 jamaah sekalian. Pertama, backingannya Allah. Yang kedua, dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mudah terjatuh kepada yang haram. Dan yang ketiga, doanya yang mustajab. Maka ini jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, ya, di sebulan Ramadan ini, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sekali lagi tentunya butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tetapi insya Allah hal yang kita syukuri kepada Allah bahwa di bulan Ramadan ini kita dikondisikan. Kita dikondisikan oleh Allah, ya, untuk mudah melaksanakan kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.